Mula pertama saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada saat ini. Selamat malam, Shalom Alhem. Puji Tuhan. Kita sedang berpacu dengan waktu. Kita sedang berebut perhatian antara kegelapan dengan terang, antara Tuhan dengan iblis. Iblis pun makin gencar, dikatakan dalam kitab Wahyu, karena iblis tahu waktunya semakin singkat, maka dia datang dengan geramnya yang dahsyat, dia datang dengan kekuatan penuh untuk menarik manusia, sehingga bisa menjadi rekannya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Di pihak Tuhan juga, Tuhan gencar untuk menarik jiwa-jiwa, memakai waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk mendengarkan firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Jadi dua pihak ini sedang tarik-menarik Bapak Ibu, di dalam alam roh. Nah, kita harus sadari, masa-masa ini bukan masa-masa yang biasa, tapi dikatakan oleh Paulus ini adalah waktu yang jahat. Maka kita harus perhatikan dengan seksama, kita yang masih sadar, yang Tuhan berikan kesadaran secara rohani, sesuatu yang sangat baik. Kita masih, Tuhan berikan kemauan, kerelaan untuk datang menghadap Tuhan, merendahkan hati kita untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita, menyembah kepada Tuhan yang adalah satu-satunya. Di tengah masifnya media saat ini, orang sepertinya banyak membahas agama, banyak membahas Tuhan, tetapi yang saya perhatikan adalah bagaimana mereka mengatakan terserah saja, mau percaya kepada apa, mau percaya kepada siapa, yang penting perilakumu baik. Sepintas kita lihat sesuatu yang baik, ya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Tetapi jelas bahwa hanya ada satu Tuhan yang mesti disembah. Amin. Orang katakan terserah saja, mau menyembah patung kek, mau menyembah pohon kek, menyembah laut, menyembah matahari, bahkan menyembah ubur-ubur. Yang penting kamu baik. Ya. Dan kita percaya di luar Tuhan tidak ada satu manusia pun yang baik. Di luar Kristus tidak ada manusia yang baik. Ini semua kamuflase, pernyataan-pernyataan manusia untuk menutupi kebobrokannya. Ya, mereka berbicara di media mengenai agama, mengenai Tuhan. Ya, tetapi sangat-sangat jauh dari apa yang dikatakan Alkitab. Itu sampai di telinga kita, Bapak Ibu Saudara. Mau tidak mau kita harus buka itu, kita harus baca itu, mengganggu hati kita. Tetapi saya katakan, kalau kita tidak terganggu dengan hal-hal semacam ini, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau kita tidak marah secara rohani dengan pernyataan semacam itu, ya berarti ada yang salah dalam kehidupan rohani kita. Baru-baru ini ada menyebut dirinya Kristen progresif. Ya. Dia katakan, masakan gara-gara tidak percaya Yesus seseorang masuk neraka? Padahal orangnya baik, bermoral, mulia. Ya. Masakan hanya karena tidak percaya kepada Yesus, tiba-tiba Yesus lemparkan ke neraka? Dan dia katakan, saya tidak percaya Allah seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini banyak kita temukan saat ini, Bapak Ibu.
Dan anak-anak muda kita pun dengarkan itu. Saya terbeban dengan hal ini. Kalau Tuhan izinkan, kita akan buatkan acara nanti untuk membahas ini, tentang Kristen progresif. Artinya, bukan hanya Yesus. Dari yang lain juga, agama lain juga bisa selamat. Yang penting moralnya baik. Yang penting berbudi baik. Sekali lagi, sepintas kita lihat, itu seakan-akan baik. Seakan-akan benar. Tetapi kalau demikian halnya, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Kalau pengorbanan Kristus sia-sia, berarti sudah menghina apa yang Tuhan lakukan. Ya. Dan kami sampaikan dari mimbar ini, dan dari semua mimbar-mimbar kita, bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Hanya ada satu kebenaran, yaitu Alkitab firman Allah. Karena saya yakin ketika orang-orang terbiasa mendengar hal-hal seperti itu, maka kekristenan akan kehilangan fondasi, akan kehilangan hal-hal yang hakiki. Ketika nanti sudah tiba pada pernyataan atau keyakinan bahwa semua sama saja, ya, Yesus sama saja dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tidak, Bapak Ibu. Yesus tidak akan pernah sama dengan yang lain. Yesus lebih daripada yang lain. Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Ya. Kita harus jeli, kita harus awas melihat semua yang terjadi di sekeliling kita. Maka tetap Bapak Ibu, program PA kita untuk mendidik sidang jemaat seberapa yang Tuhan percayakan, dari sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digembalakan di tempat ini, itu pun ya kita melihat kondisinya sedemikian. Kami tidak bisa memaksa, ya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita tetap setia untuk melayani umat Tuhan seberapa yang ada. Saya selalu camkan kata-kata Bapak Gembala, setengah orang saja ada, tetap kita layani. Kalau ada manusia separuh, tetap kita layani. Ya. Dan saya yakin, percaya, saatnya akan tiba, Tuhan akan menunjukkan perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan yang tidak mau beribadah. Antara orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan yang tidak mau sungguh-sungguh. Tuhan akan menunjukkan itu. Pada saat Nuh membangun batra di atas gunung, semua mengolok dia. Nuh membangun batra. Gimana nanti dia menyeret batra itu ke laut, begitu jauh, begitu tinggi. Nuh berkhotbah, Nuh menyampaikan firman Tuhan, ayo cepat bertobat, air bah akan datang. Apa itu air bah? Hujan aja gak pernah datang. Semua mengolok-olok Nuh. Tetapi ketika kejadian itu tiba, air bah turun, hujan turun lebat, air dari tanah berbual-bual menenggelamkan bumi ini. Dan dikatakan hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Ya, kita rindu semua selamat sebagaimana Tuhan rindu semua selamat. Tetapi Tuhan pun tidak memaksa. Ya. Tuhan pun tidak bisa memaksa. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan pilihan, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Kalau kita tahu mana yang benar, kita pilih yang benar. Kalau kita tahu mana yang baik, kita pilih yang baik. Kalau kita tahu mana yang suci, mana yang murni, kita pilih itu. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat sekitar kita, kita pun bisa goyah. Ya. Apakah ini benar? Kok kami sepi, kok kami sedikit? Tidak Bapak Ibu. Soal kebenaran bukan soal banyak. Soal kebenaran bukan soal voting, suara terbanyak. Ya. Soal kebenaran adalah soal firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran. Sekalipun menurut kita
itu sepertinya tidak benar. Menurut Hosea, mungkin mengawini seorang perempuan sundal tidak benar, tetapi karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia taat. Amin. Ada beberapa hal, beberapa kasus mungkin firman Tuhan tidak sesuai dengan maunya kita, firman Tuhan tidak sesuai dengan pikiran kita, firman Tuhan tidak sesuai dengan mindset kita. Yang perlu kita pastikan apakah itu firman Tuhan atau bukan. Kalau itu firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita, walaupun tidak sesuai dengan perasaan kita, walaupun tidak sesuai dengan hati kita. Hati kita yang harus kita luruskan. Hati kita yang harus kita revisi, pikiran kita yang harus kita revisi sesuai dengan firman Tuhan yang datang itu. Amin. Sehingga ada sebuah perubahan, ada sebuah transformasi terjadi. Sehingga firman Tuhan bukan hanya informasi yang kita terima, tetapi sebuah rema yang mentransformasi, yang mengubahkan kita. Seberapa kita yang ada. Ya, kita masuk kembali melanjutkan studi kita. Saya berikan tema illegitimate children, anak-anak sundal, anak-anak yang ilegal, yang lahir dari hubungan Hosea dengan Gomer itu. Ya, disebut anak-anak sundal. Ya, saya berikan sedikit ulasan atau ringkasan dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hosea itu taat mutlak kepada Tuhan. Absolute obedience. Jenis ketaatan seperti ini merupakan kualitas ketaatan yang diminta oleh Allah dari seluruh umatnya. Jenis ketaatan seperti ini yang dikehendaki oleh Allah dari semua umatnya. Ketaatan absolut merupakan sebuah pengakuan nyata, sebuah pengakuan praktis bahwa apapun yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran. Amin. Hanya orang yang berpikir atau yang meyakini bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar, baru dia bisa taat mutlak. Tetapi selama manusia itu tidak yakin kepada firman Tuhan, maka dia akan pertanyakan, maka dia akan obrak-abrik, maka dia akan cari alasan, maka dia akan excuse segala macam. Tetapi kami selalu ingatkan sebagai hamba-hamba Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan firmankan, itu benar adanya. Ya, ketaatan absolut adalah pengakuan iman yang diperagakan dan digelar oleh seseorang dalam kehidupannya. Ya. Di balik ini atau kontras dengan ini, manusia saat ini menuntut absolute freedom, kebebasan mutlak. Ya, mereka pengen bebas mutlak. Tuhan ingin manusia itu taat mutlak. Tetapi sebaliknya manusia kontras dengan Tuhan. Manusia malah ingin bebas mutlak. Manusia tidak pengen Tuhan intervensi kehidupannya. Manusia tidak mau ada Tuhan yang mengintervensi kehidupannya. Tidak mau ada Tuhan yang mengganggu. Sepertinya mengganggu Tuhan itu bagi dia. Ya, tidak ada Tuhan. Sebaiknya tidak ada Tuhan. Supaya saya bisa bebas lakukan ini dan itu. Katakan ini dan itu. Ya. Sepertinya firman Tuhan itu menjadi gangguan bagi dia. Sepertinya keberadaan Tuhan itu mengganggu kebebasannya. Maka dia mengatakan, tidak ada Tuhan. Mengapa? Saya pengen bebas. Kalau tidak ada Tuhan, maka saya bebas. Kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada seseorang yang kepadanya saya bertanggung jawab. Ini yang dituntut oleh manusia. Berbalik dari firman Tuhan. Manusia ini terus yang dicari manusia, kebebasan mutlak. Bebas dari hierarki, bebas dari orang tua, bebas dari gembala, bebas dari pemimpin, bebas dari pemerintahan, pokoknya bebas semaunya. Itu yang dituntut oleh manusia berdosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu terjadi, semua pengen bebas, akan kacau balau dunia ini. Ya, Otagal mau semaunya dia, ya saya pun seperti itu, akan kacau balau. Akan hancur-hancuran.
Ya, saya tidak bisa bayangkan dunia ya tanpa hukum, dunia tanpa aturan. Itu kan tanpa aturan. Kalau manusia meminta kebebasan mutlak, apapun yang saya pikirkan saya lakukan, apapun yang saya rasakan saya ikuti. Ya, itu yang diinginkan manusia berdosa, ingin bebas mutlak. Tetapi dunia semacam itu pasti akan hancur. Makanya dunia itu sedang menuju pada kehancuran, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus perhatikan yang terjadi di Timur Tengah. Itu salah satu kunci ya, tentang dunia ini, yang mengenai keberlangsungan dunia ini. Sekarang ini lagi heboh ya. Iran sudah menyerang Israel, kemudian Yaman juga sudah mulai ikut, Rusia dengan Korea Utara sudah mulai bergerak. Ini kalau kita perhatikan, kalau tidak terbendung lagi, ini bisa berakibat perang dunia ketiga. Kita harus siap-siap. Mungkin selama hidup kita belum pernah mengalami perang ya. Ya, itu akan berdampak. Namanya perang dunia. Di tengah-tengah kesibukan kita secara jasmani, mencari duit, bertanggung jawab terhadap keluarga dan sebagainya, kita perhatikan hal-hal ini menjelang kedatangan Tuhan ini sudah dekat. Maka kita secara rohani kita harus tetap waspada. Amin Bapak Ibu. Ya, tetap waspada. Ya. Hosea itu adalah nabi yang taat mutlak. Kemudian Hosea sudah mengawini perempuan sundal itu, namanya Gomer. Ya. Bukan hal yang mudah bagi seorang hamba Tuhan untuk mengambil seorang pelacur menjadi istri. Itu sebuah penurunan harkat martabat seorang manusia, apalagi dia seorang nabi, hamba Tuhan. Tetapi pun dia lakukan. Hosea menunjukkan ketaatannya di sini dengan mengawini Gomer. Kemudian kita sudah belajar bahwa Hosea memperanakan anak-anak sundal. Tuhan langsung firmankan juga di sana, dan peranakanlah anak-anak sundal. Dan peranakanlah anak-anak yang ilegal. Siapa yang kuat Bapak Ibu? Anaknya disebut anak sundal. Siapa yang kuat? Laki-laki mana yang kuat? Ya, ketika anaknya disebut sebagai anak sundal. Waduh, saya benar-benar bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Hosea ini. Semua dilucuti dari dirinya hanya demi ketaatannya kepada Tuhan. Kehormatannya, harga dirinya, perasaannya. Saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mungkin Hosea ini sudah melirik-lirik ada gadis yang baik di daerah itu, dari tengah bangsanya. Tetapi ini perintah Tuhan bagi dia. Sehingga semua mimpinya itu, semua cita-citanya untuk menikah dengan seorang perempuan yang baik, yang dia idamkan itu sirna. Hanya karena dia harus taat kepada firman Tuhan. Ini pengorbanan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, memang butuh pengorbanan untuk memperagakan kasih Allah itu. Ya, butuh pengorbanan untuk mendemonstrasikan kasih Allah itu. Maka kita lihat beberapa layer di sini ya. Beberapa lapis di sini dari semua yang telah kita pelajari. Pertama, kasih Allah kepada Israel itu diperagakan oleh Hosea. Allah butuh alat peraga dari kasihnya. Karena Allah itu adalah roh. Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan, yang jauh, ya, yang tidak memiliki wujud. Tetapi Allah itu ingin supaya kasihnya itu terlihat. Maka Allah butuh alat peraga. Hosea di sini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat peraga.
Karena kasih Allah itu bukan hanya perkataan. Kasih Allah itu bukan hanya omongan. Bukan hanya verbal saja dari mulutnya. Kasih Allah itu perlu ditunjukkan. Kasih Allah itu perlu diperagakan. Dan Hosea adalah alat peraga dari kasih Allah yang luar biasa. Dari kesetiaan Allah yang luar biasa kepada umatnya yang bobrok itu. Allah ingin supaya umat itu melihat kasih itu. Kasih Allah yang sedemikian rupa, sedemikian besar. Nah, kalau saya perhatikan Bapak Ibu, itu di perjanjian lama ya. Kasih Allah itu diperagakan oleh Hosea. Ya. Sementara itu ada persundalan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Dengan penyembahan berhala. Kasih Allah yang luar biasa, yang selalu setia, itu dibalas dengan persundalan oleh bangsa Israel. Itu yang diperagakan oleh Gomer. Itu istrinya Hosea. Kasih Allah kepada Israel diperagakan oleh Hosea. Persundalan Israel dengan berhala, itu diperagakan oleh Gomer. Jadi ada dua orang yang kontras di sini. Ya. Ada Gomer dan Hosea. Gomer memperagakan pemberontakan, memperagakan perzinahan itu. Ya. Jelas Gomer memperagakan perzinahan itu secara fisik. Hubungan dengan banyak laki-laki. Itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan banyak berhala. Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Itu adalah salah satu dosa yang paling besar. Mereka menduakan Tuhan. Bukan hanya menduakan, mentigakan, mengempatkan, melimpahkan. Banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Ya. Saya akan sampaikan berulang kali. Bagi laki-laki, ya ini adalah hal yang paling menyakitkan. Jangankan dengan dua laki-laki, kalau istri kita dengan satu laki-laki yang lain saja itu sudah sangat menyakitkan kita. Apalagi dengan berbagai laki-laki. Waduh, itu nggak bisa kita bayangkan ya. Tapi itu yang terjadi, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya katakan tadi, kita melihat bahwa di perjanjian lama, kasih Allah itu diperagakan oleh Hosea. Kasih Allah kepada umat Israel diperagakan oleh Hosea. Tapi kita lihat di perjanjian baru, kasih Allah itu diperagakan oleh anaknya sendiri namanya Yesus. Jelas dalam Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita lihat pada minggu yang lalu atau Kamis yang lalu, nama Yesus dengan Hosea itu identik. Ya. Juru selamat atau penyelamat. Hosea berarti juru selamat atau penyelamat, Yesus pun berarti juru selamat atau penyelamat. Jadi klop. Perjanjian lama itu diperagakan oleh Hosea, di perjanjian baru diperagakan oleh Yesus. Tetapi yang lebih hebat lagi, di zaman ini kasih Allah diperagakan oleh gerejanya, yaitu kita. Amin. Kitalah alat peraga dari kasih Allah pada zaman ini, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena Kristus, Yesus, saat ini sudah ada di surga. Tetapi kita adalah tubuhnya. Yesus kepala, gereja adalah tubuhnya, yang harus melanjutkan kasih ini. Ya. Kristus sudah ada di surga pada saat ini, dan kita menantikan kedatangannya. Namun gerejanya ditinggalkan, supaya gerejanya sebagai tubuh Kristus bisa memperagakan kasih itu kepada dunia di sekitar kita.
Dunia ini butuh melihat kasih Allah itu. Maka kita adalah alat Allah untuk memperagakan kasih Allah, untuk mendemonstrasikan kasih Allah bagi dunia yang terhilang sampai Kristus datang kembali. Kita memperoleh mandat yang mulia, yang besar sebagai peraga kasih Allah Bapa. Kita adalah alat pendamaian bagi dunia ini, bagi dunia yang telah terpisah dari Allah Bapa. Jadikan hidupku alat pendamaianmu, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kasih-Mu di tengah kebimbangan. Itu lagu Psalm. Jadi kita adalah alat Allah untuk membawa kasih itu. Amin. Ya. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Sudah dilakukan oleh Hosea, sudah dilakukan oleh Yesus, dan saatnya giliran kita untuk memperagakan kasih Allah itu. Sehingga dunia yang terpisah itu bisa kembali. Dunia yang sudah bejat, sudah tidak bermoral, sudah tidak beriman, kembali kepada Tuhan. Karena itu hati Bapa, itu kehendak Bapa. Ya, kita belajar kemarin di sini, apa itu kehendak Bapa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan, supaya anak-anak yang terhilang, ya, dunia ini seperti anak yang terhilang, kembali kepada Bapa. Dan kita adalah alatnya. Kita adalah alatnya. Kita sering gagal memahami bahwa penyembahan berhala merupakan dosa yang sangat serius di mata Allah. Ya. Penyembahan berhala itu adalah perzinahan di mata Tuhan. Tetapi saya katakan tadi di awal, pada saat ini manusia sudah mengobral kata-kata, ya, tidak apa-apa menyembah apapun, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi itu adalah perkataan yang menjijikkan di telinga Allah. Apa-apa, ya, Allah itu Allah yang cemburu. Ya. Firman Tuhan yang pertama dalam hukum Taurat, 10 hukum. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang manusia memberontak, nggak apa-apa mau menyembah siapapun. Waduh, sembarangan sekali. Tidak masalah mau menyembah ubur-ubur katanya ya. Yang penting baik. Baik apa? Karena setiap penyembah akan menjadi sama dengan siapa yang dia sembah. Dikatakan oleh Yesaya, mereka menjadi tuli seperti patung-patung tuli yang mereka sembah. Iya, ketika kita menyembah, kita sedang menyerupakan diri dengan yang kita sembah. Tidak mungkin tidak apa-apa. Tidak mungkin outputnya itu baik kalau kita menyembah yang bukan Tuhan. Kalau kita menyembah yang bukan Tuhan, yang bukan Allah yang sejati, tidak mungkin menjadi baik. Makanya kalau saudara belajar, setiap kali ada penyembahan-penyembahan yang lain, penyembahan kepada ilah lain itu, pasti nanti akhirnya akan jatuh pada dosa seks. Itu salah satu yang paling banyak terjadi. Dosa seks, kemudian pertumpahan darah, kemudian tumbal nyawa. Selalu begitu. Gimana baiknya? Gimana baiknya jauh dari Tuhan? Gimana baiknya orang menyembah berhala? Tidak mungkin hasilnya baik, tidak mungkin outputnya baik. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, amin. Itu banyak nanti kita temukan dalam perjanjian lama, mempersembahkan anaknya kepada Molok. Wah, penyembahan berhala akan jatuh pada hal-hal yang najis. Karena itu adalah perzinahan secara rohani. Maka manifestasinya juga pada yang fisik. Perzinahan secara fisik. Dosa seksual.
Yang menolak Tuhan, kita sudah belajar kitab Roma tahun lalu. Yang menolak Tuhan, maka Tuhan biarkan mereka jatuh kepada dosa seks. Ya. Persetubuhan yang tidak wajar. Laki-laki dengan laki-laki. Justru itu yang terjadi saat ini. Terjadi, Bapak Ibu. Mirisnya adalah hal itu sudah terjadi sampai ke gereja. Gereja menikahkan yang sesama jenis. Itu sudah rusak parah. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh perhatikan pernikahan Hosea dan Gomer sebagai gambaran seorang suami yang setia dengan seorang istri yang berzina. Hosea adalah suami yang setia dan Gomer adalah istri yang berzina. Ya. Juga merupakan simbolik akan ketidaksetiaan Israel terhadap Allah melalui penyembahan berhala. Ketaatan absolut dari seorang Hosea, ya saya katakan tadi, pasti banyak pengorbanan. Pernikahan Hosea dan Gomer itu gambaran. Ya. Kali lagi, tidak ada laki-laki normal yang mau menikah dengan perempuan yang telah kehilangan kehormatannya. Tetapi Gomer bukan hanya kehilangan kehormatannya, tetapi Gomer telah menjual kehormatannya. Karena dia adalah seorang wanita PSK yang memperjualkan itu, memperjualkan seks, menjajakan kehormatannya kepada laki-laki. Jadi bukan hanya kehilangan kehormatan dalam arti hanya sekali terjadi. Ya. Namun Hosea harus melupakan semua hal itu demi tujuan untuk melambangkan atau menggambarkan kasih Allah yang tanpa syarat. Amin. Kasih Allah itu tanpa syarat, Bapak Ibu. Kasih Allah kepada kita itu tanpa syarat. Nah, seringkali orang tidak sadar ini. Orang sering berpikir bahwa Allah itu layak mengasihi manusia. Nggak ada yang layak pada diri kita. Nggak ada yang layak pada diri kita sehingga Allah mengasihi kita. Kasih Allah itu agape tanpa syarat, tanpa pamrih. Apa yang layak pada kita sehingga Allah mengasihi kita? Apa yang layak pada kita sehingga Allah menyelamatkan kita? Tidak ada, Bapak Ibu. Ada, saya sampaikan tadi, ada orang mengatakan, masa gara-gara tidak percaya kepada Yesus tidak masuk surga? Kan orangnya baik, orangnya bermoral, orangnya mulia. Iya, mulia menurutmu. Kalau ada kebaikan manusia, kalau ada kesucian manusia, di mata Tuhan itu dikatakan oleh Yesaya itu seperti kain kotor. Maaf, kain kotor itu seperti pembalut wanita. Sekotor itulah. Padahal orang katakan itu sudah baik, sudah suci, sudah mulia, tetapi sekotor itulah di mata Tuhan. Kalau karena kebaikan saya tidak ada hak untuk masuk surga. Tapi hanya karena Kristus telah mati bagi saya. Amin. Itu clear. Coba aja diuji. Coba aja kita jujur, Bapak Ibu. Apa yang layak pada kita? Nggak ada yang layak pada kita. Tetapi kita dilayakkan oleh pengorbanan Kristus. Ayo kita hormati korban Kristus. Amin. Kita hormati darah Kristus. Kemarin kami mengikuti sebuah seminar. Ya, mengapa harus disalib? Dan saya juga baru tahu, Bapak Ibu ya, saya belum pernah berpikir seperti itu, seperti pembicara itu. Mengapa Yesus harus mati muda? Kan kalau hitungannya sekitar 33 tahun. Dan dia katakan, supaya darahnya itu masih segar. Dan bisa tercurah semua. Maaf Bapak ya, Bapak Gembala ya. Mungkin Bapak Gembalanya sudah tidak segar lagi darahnya. Dan kalaupun Bapak Gembala mungkin disalibkan, mungkin sudah ada yang terseok-seok darahnya itu. Tetapi mengapa Yesus harus mati muda?
supaya masih segar darah itu. Dan dia katakan darah itu semua tertumpah. Dan mengapa disalib? Supaya ke tanah. Karena manusia dari tanah. Kita dari tanah, supaya darah itu membasuh kita yang dari tanah ini. Aduh, saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Karena kalau andaikan Yesus mati tua, ya mungkin ada yang tidak keluar darahnya itu. Dan darahnya itu sudah mungkin kotor-kotor ya. Karena sudah terlalu tua. Tetapi darah manusia 33 tahun itu sangat segar. Seringkali kita lupa, Yesus itu muda. Yesus itu muda loh. Seringkali kita lupa itu. Ya. Yesus itu mati muda. Ya. Jadi, saya yakin tertumpah semua. Karena begitu banyak luka. Aduh. Jadi kalau saya bayangkan itu di bawah salib itu semua darah itu. Habis. Sampai tetesan darah terakhir. Itu yang dia baik ke manusia, itu yang tidak dimengerti oleh manusia-manusia sekarang ini. Ya, menghina Yesus. Dia katakan bisa selamat tanpa Yesus. Ya. Tapi Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam bahasa Yunani, akulah satu-satunya jalan. Amin? Bukan salah satu. Orang bilang, ada banyak jalan ke Roma. Iya, ke Roma. Tapi ke surga hanya satu, namanya Yesus. Ya. Hosea mewakili perasaan dan tindakan Allah atas Israel. Ketaatan Hosea menjadi sebuah kesempatan istimewa dan langka untuk merasakan seluruh perasaan Allah atas umatnya. Harkat Hosea dilucuti dengan mengawini Gomer. Harkat Yesus, reputasi Yesus pun dilucuti ketika dia disalib untuk menyelamatkan mempelainya, untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan gerejanya. Dia pun dipermalukan di sana, Bapak. Sebelum kesalib dia diludahi, dia ditampar, dia dipermalukan, hilang semua harkatnya. Itu butuh pengorbanan hanya untuk menyelamatkan umat ini. Iya. Yesus pun sekali berdoa, ya Bapa, jikalau boleh, lakukanlah cawan ini. Tetapi doa itu ternyata tidak dijawab. Yesus harus tetap menjalani penderitaan itu. Ya, itu yang telah kita pelajari. Kita masuk kembali melihat ayat berikutnya. Ya. Coba kita lihat Hosea pasal 1 ayat 4-9. Kita baca secara responsoria. Ya. 4-9. Saya bacakan ayat genap, saudara bacakan ayat yang ganjil secara responsoria. Yang sudah ketemu katakan amin. Kemudian Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena pertumpahan darah di Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan lagi menyayangi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Aku akan menyayangi kamu juga, dan menyelamatkan mereka dari Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka dengan tangan atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang muda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman dia, berilah nama Lo kepada anak itu, sebab kamu bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allah. Iya, ini akan kita coba elaborasi sedikit malam ini. Jadi pernikahan antara Hosea dengan Gomer, Tuhan sudah nyatakan
akan menghasilkan anak-anak sundal. Illegitimate children. Anak-anak sundal. Coba Desi kembali bacakan ayat yang kedua ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan beranakkanlah anak-anak sundal." Iya, ini pun disampaikan oleh Tuhan. Peranakanlah anak-anak sundal. Waduh. Ini juga sebuah perkataan yang luar biasa. Sekali lagi, siapa orang tua yang mau anaknya disebut anak-anak sundal? Tetapi ini pun harus ditanggung oleh Hosea. Ya. Apa yang dilakukan bangsa Israel adalah dosa. Dan dosa selalu memiliki anak. Dosa selalu memiliki akibat. Dosa selalu membawa konsekuensi yang buruk. Dosa selalu membawa akibat yang tidak bisa diterima oleh manusia. Manusia mau berdosa tetapi dia tidak mau menerima konsekuensi dosanya. Itu manusia. Manusia mau menikmati dosa itu tetapi tidak mau menerima akibat. Tetapi sepanjang Alkitab kita menemukan bahwa dosa itu selalu berakibat. Dan anak dosa itu adalah sesuatu yang buruk. Semua anak-anak ini, nama-nama anak ini juga langsung diberikan oleh Tuhan. Dan semua memiliki arti yang negatif. Dosa itu selalu memperanakan yang negatif. Amin. Tidak ada akibat yang baik dari dosa. Langsung Tuhan sendiri. Di tiga anak ini, Tuhan sendiri semua yang berikan nama. Berilah nama ini, berilah nama ini. Berilah nama Israel. Berilah nama Rohama. Berilah nama Lo-Ami. Ya. Semua nama itu dari Tuhan. Pertama, nama anak Hosea adalah Israel. Ini anak pertama. Dia seorang laki-laki. Israel artinya Allah mencerai-beraikan. Israel artinya Allah memisahkan. Israel artinya Allah menyerahkan. Allah menaburkan. Allah menghamburkan. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dosa itu mencerai-beraikan manusia dari Allah. Ya. Jelas Yesaya katakan, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allah adalah dosamu. Dari Taman Eden sudah terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Allah mengusir mereka dari taman yang indah itu. Allah mengusir mereka dari hadiratnya. Dosa membawa perpisahan. Manusia berdosa itu menjauh dari hadirat Allah. Ya, mengapa? Karena Allah itu kudus. Amin. Tidak bisa dosa itu bersekutu dengan Allah yang kudus. Kita sudah nyanyikan tadi lagu pertama. Dan Allah tidak pernah kompromi soal dosa. Allah tidak dapat mentolerir dosa sampai kapanpun. Allah tidak dapat mengkompromikan kekudusannya. Makanya selalu kami sampaikan dari mimbar ini, kita yang harus mengevaluasi kehidupan kita, bukan firman Tuhan yang kita edit. Amin. Kehidupan kita yang kita edit, yang kita revisi. Ya, kalau dalam skripsi ya atau tesis itu ya revisi. Revisi sesuai mana? Ya revisi sesuai dengan permintaan dosen kan? Dosen pembimbing kan? Ya. Ini firman Tuhan ini yang membimbing kita. Amin. Ini manusia sekarang ini suka merevisi firman Tuhan. Merevisi firman Tuhan, merevisi Tuhan. Ya.
Kita yang harus diubah, kita yang harus diedit dan direvisi. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, tidak pernah kompromikan kekudusannya. Dan ini adalah akibat dari dosa. Selain manusia terpisah dari Allah, maka ini juga menjadi hukuman. Karena artinya juga Allah mencerai-beraikan mereka. Tidak lagi di satu tempat, tetapi mencerai-beraikan mereka. Maka dalam sejarahnya itu Israel itu tercerai-berai kemana-mana. Terutama di Eropa ya. Ada di Jerman, ada di Spanyol, di mana-mana mereka tercerai-berai. Sampai nanti satu kali dikumpulkan lagi, mereka kumpul lagi, maka mereka merdeka tahun 48. Tetapi begitu lama, ribuan tahun mereka tercerai-berai karena firman Tuhan ini. Mereka dicerai-beraikan ke seluruh penjuru. Itu sebabnya ketika kita baca dalam Kisah Para Rasul, mereka datang dari berbagai penjuru untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat ibadah mereka. Mereka datang dari semua negeri untuk kumpul di Yerusalem karena ada perayaan Paskah di sana. Itu yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Ya, itu penggenapan dari Hosea ini. Dan memang secara fisik juga mereka dicerai-beraikan. Dosa itu mencerai-beraikan Bapak Ibu. Kalau saya memikirkan ini, bahkan dalam hubungan suami istri kemudian bercerai. Mengapa suami istri bisa bercerai? Berarti karena ada dosa. Dan saya melihat perceraian itu sebagai anak dari dosa itu, sebagai akibat dari dosa itu. Saya terlalu percaya, terlalu yakin, kalau kedua pihak, suami dan istri berjalan bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin terjadi perceraian. Amin. Mengapa terjadi perceraian? Karena dosa. Mungkin suami selingkuh atau istri selingkuh, apalagi dua-duanya selingkuh. Ya, itu berarti akibat dari dosa, maka terjadi perceraian. Tidak lagi bisa saling mengampuni. Ya, terjadilah perceraian. Tidak mungkin suami istri yang baik-baik, nggak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada dosa, tiba-tiba cerai. Nggak mungkin. Ya. Jadi, perceraian adalah buah dari dosa. Hijrel, artinya Allah menceraikan. Itu anak pertama, langsung negatif. Anak kedua, namanya Lo-Ruhama. Ayat yang ke-6, silakan Desi, ulangi. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Ya. berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, Ya. sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Iya, ini anak kedua, jenis kelamin perempuan, Lo-Ruhama, berarti tidak dikasihi dan tidak diampuni. Ya, ini juga negatif. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada dosa yang berakibat positif. Amin. Semua akibat dosa itu negatif. Selalu negatif, selalu hal-hal yang buruk. Tetapi kembali ya kepada ketaatan Hosea. Semua Tuhan yang itu ya, Tuhan yang mengintervensi. Perkawinannya Tuhan juga menyuruh. Dia lakukan. Kemudian nama anak-anaknya, kasih nama ini, dilakukan juga. Kasih nama ini, anak kedua, Hosea lakukan juga. Jadi kayaknya Hosea ini luar biasa ya. Ini semua yang buruk-buruk loh. Kembali lagi, ketika saya baca firman Tuhan, saya balikkan ke diri saya. Saya tidak mungkin berikan nama yang buruk kepada anak saya. Ya, dan saya yakin bapak-bapak yang lain juga demikian. Amin ya. Amin. Tidak mungkin kita memberikan nama yang buruk kepada anak kita, karena nama itu doa. Maka kita akan memikirkan nama yang paling baik menurut kita. Tetapi ini pun Tuhan sendiri ngomong, kasih nama Lo-Ruhama kepada anak perempuan ini, anakmu yang kedua, dikasih juga Lo-Ruhama.
Artinya apa? Tidak dikasihi dan tidak diampuni. Waduh, buruk sekali. Ya. Allah berkata, aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Ya. Ini menegaskan kembali penghakiman Tuhan yang akan datang atas Israel. Nanti mereka diserang oleh Asyur. Ya. Dan tidak ditolong. Penolakan untuk mengampuni itu konsisten dengan karakternya. Meskipun Allah berbelas kasihan dan mengampuni, tetapi Allah juga tidak akan membiarkan orang yang bersalah luput dari hukuman. Ya, selalu ada konsekuensi dari dosa itu. Ya. Allah itu selalu muak dengan dosa. Selalu, nggak tahan dengan dosa. Maka selalu ada hukuman. Allah memang kasih. Ini lagi Bapak Ibu ya, yang saya dengarkan. Ya. Sekarang ini juga orang tidak percaya pada neraka. Ya. Tidak mungkin Allah itu menghukum manusia di neraka. Jadi katanya nanti tuh manusia itu seperti ini aja di neraka ya, dicelup-celup gitu ya. Udah selesai dicelup, lemparkan lagi ke surga. Mengapa tidak mungkin? Karena Allah itu Maha Kasih. Tidak mungkin Allah yang Maha Kasih itu membuang orang di neraka selama-lamanya. Jadi, manusia nih. Jadi, dicelup-celup aja. Udah cukup ini, hukumannya baru lemparkan ke surga lagi. Jadi pada akhirnya semua akan masuk surga. Enak-enak aja manusia ngomongnya. Suka-sukanya sekarang ngomong. Waduh. Dari mana dia belajar itu? Ya. Tuhan pasti menghukum, amin? Iya, karena Tuhan itu adil. Tuhan tidak adil dong ya. Sama aja akhirnya masuk surga semua. Terus kenapa orang harus sungguh-sungguh? Kenapa orang harus baik-baik? Ya kalau semua sama-sama ke surga. Ya orang akan berpikir, ya saya pun maulah dicelup-celup aja kok. Iya kan? Ya putar kau. Kayak teh celup. Ya. Ada mungkin karena dosanya terlalu banyak. Ini 100 kali lah ini. Kayak putar gaul agak lama. Tapi tetap juga lemparkan. Tetapi yang dikit, cukup 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lempar lagi ke surga. Waduh. Suka-sukanya. Ya, kayak surganya aja surga itu ya. Ajaran-ajaran begitu yang beredar sekarang ini. Ketawa-ketawa mereka di situ, di TV itu, di podcast itu ya. Ya, sehingga orang tidak serius lagi, tidak serius dengan dosa, tidak serius dengan kekudusan, tidak serius dengan firman Tuhan, tidak serius dengan Tuhan. Karena semua sekarang ini dibuat jadi bahan lelucon. Ya. Allah itu muak sekali dengan dosa. Itu sebabnya pada saat Kristus Yesus disalibkan, dari atas salib itu, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Karena Allah melihat dosa itu sudah ditumpahkan kepada Yesus, sehingga Bapa itu tidak kuat melihat, dia memalingkan mukanya. Karena Yesus itu sudah penuh dengan dosa, menanggung seluruh dosa umat. Muak dia sehingga memalingkan mukanya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu yang terjadi. Nah, saya pun merinding sekali nih ya, dijelaskan oleh pembicara yang saya sampaikan tadi, yang saya sebut tadi, waktu ada seminar di kampus. Ini yang jarang kita elaborasi ya dalam khotbah-khotbah. Jadi salah satu hal penting dalam penyaliban itu adalah ketika kegelapan, ada itu ya, kegelapan dan gempa bumi. Ternyata dalam momen kegelapan itu, disitulah katanya Yesus menanggung semua dosa itu, dosa, sakit penyakit, semua kutuk ditimpakan pada Yesus. Ya sehingga gelap sekali, hitam sekali semua. Karena seluruh dosa manusia dari seluruh abad ditimpakan kepada satu pribadi.
Dan itu sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada yang tadi. Ya. Dari perjalanan di jalan ke salib itu adalah jalan ke Golgota, Via Dolorosa, itu memang menyakitkan. Dia dicambuk, segala macam itu ya. Tetapi yang paling menyakitkan adalah ketika kepada Yesus ditimpakan seluruh dosa itu, seluruh penyakit itu, seluruh kutuk itu ditimpakan pada Yesus. Dan terjadi kegelapan. Nah, disitulah Yesus berteriak. Karena Bapa pun tidak sudi melihat buruknya dosa itu. Maka Bapa berpaling. Sehingga Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat yang paling krusial, Bapa pun berpaling muka dari Yesus. Nah, sekarang orang berbicara tentang dosa itu gampang sekali. Ya. Tidak serius. Padahal begitu menyakitkannya. Ya, begitu sakit Yesus mengalami semua itu. Jangan Bapak Ibu ya, saya ngobrol dengan Bapak Gembala ketika di mobil itu. Jangan karena sudah biasa kita dengarkan, jadinya terbiasa. Jadinya tidak ada lagi gregetnya bagi kita ya. Tentang kasih Kristus, tentang pengorbanan Kristus. Seharusnya setiap kali kita mendengarkan pengorbanan Kristus ini tetap menggetarkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Jangan karena itu sudah biasa, oh cuma cerita kok. Bukan cuma cerita Bapak Ibu. Itu harusnya kita hayati setiap saat. Makanya untuk mengingatkan kita kembali, kita sering melakukan perjamuan. Ya. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ya, untuk mengingat korban Kristus itu. Ya. Tidak dikasihi, tidak diampuni. Ini merupakan akibat dosa. Ini merupakan ancaman bagi mereka. Karena secara fisik mereka nanti akan diserang oleh bangsa Asyur. Yang ketiga, Lo-Ami, ayat 8 dan 9. Desi, terakhir. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah dia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allah. Iya, balik lagi di sini. Anak ketiga, kembali perempuan, Lo-Ami. Kamu bukan lagi umatku, dan aku bukan lagi Allahmu. Karena begitu muaknya sudah ya, Tuhan ini dengan umat Israel. Kembali ini juga dilakukan oleh Hosea. Ini pun nama dari Tuhan. Berikan nama anak ketiga Lo-Ami. Semua Tuhan yang merancang, semua Tuhan yang melakukan, yang berfirman ya. Dan ini pun tetap dilakukan oleh Hosea. Diberikan nama Lo-Ami kepada anaknya yang ketiga. Ya, tiga-tiganya buruk. Kalau saya mungkin bisa berunding sama Tuhan, tolonglah yang ketiga ini Tuhan, janganlah buruk lagi tuh nama anakku ini. Ya. Tapi tiga-tiganya buruk. Pertama tadi Israel, artinya apa? Allah mencerai-beraikan. Kemudian Lo-Ruhama, apa? Tidak dikasihi dan tidak diampuni. Kemudian terakhir pun Lo-Ami, engkau bukan umatku dan aku bukan Allahmu lagi. Wah, semua buruk. Kayaknya tidak ada lagi apa-apanya Hosea. Buat apalah saya menikah? Udah perempuan sundal, anak-anak pun diberikan nama yang buruk-buruk semua. Kalau kita pikirkan kira-kira gimana lah masa depan anak-anak seperti ini. Dari awalnya pun udah dikasih nama-nama buruk begini. Ya. Kadang orang tua memberikan nama baik pun kepada anak. Contohnya si Labok, ternyata pembunuh juga. Namanya si Firman, ternyata bukan Firman juga. Dikasih yang baik-baik pun bisa buruk ya, apalagi dikasih yang buruk. Ya, tapi kembali kita lihat di sini. Hosea tetap taat. Absolute obedience.
Meskipun Israel menjadi umat Tuhan, ada perasaan bahwa kemurtatan Israel pada masa ini menempatkannya dalam kategori yang sama dengan bangsa non-Israel. Artinya bangsa yang bukan umat Tuhan, non-Yahudi, bangsa kafir. Seperti itulah, karena saking bandalnya Israel ini, seperti itulah Tuhan melihat mereka. Bukan umat Tuhan lagi, seperti bukan umat Tuhan lagi. Ya, makanya diberikan nama ini. Padahal mereka umat Tuhan, umat yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan, tetapi kelakuan mereka sudah barbar. Sudah sama dengan penyembah berhala yang lain. Maka Tuhan katakan, kamu bukan umatku lagi. Dan aku bukan Allahmu lagi. Karena memang faktanya begitu, Bapak Ibu. Yang mereka lakukan. Sudah sama. Ya. Jangan sampai kita didapati sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Amin. Itu yang harus kita sungguh-sungguh jaga. Ya. Kita harus tampil beda. Ya, jangan sampai orang berkata, sama aja kamu. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah beribadah baik-baik. Jangan sampai ada manusia yang menunjuk kita, menuding kita, kamu sama aja. Ini yang dikatakan Tuhan di sini. Kamu sama aja dengan yang bukan umat. Kamu bukan umatku lagi. Kamu sudah sama dengan bangsa kafir. Kamu penyembah berhala juga. Padahal kamu punya Tuhan yang benar, yang sejati. Tetapi kelakuanmu sekarang ini sudah seperti bukan umat lagi. Dan kamu tidak menyembah kepadaku lagi. Makanya diberikan nama Lo-Ami. Iya, sekali lagi Bapak Ibu. Semua akibat dosa ini adalah negatif atau buruk. Dan manusia itu tidak suka yang buruk. Sebejat-bejatnya manusia tetap mengharapkan yang baik. Seburuk-buruknya manusia tetap mengharapkan yang baik. Ya. Itu manusia. Tetapi tidak bisa. Ya. Kalau kita melakukan yang buruk, maka akibatnya juga buruk. Kalau kita melakukan dosa, maka akibatnya juga yang negatif. Ya, kita tidak bisa lepas dari itu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Maka selama hidup ini kita tabur yang baik. Saya ngobrol dengan teman saya, sesama dosen. Saya sampaikan ke beliau. Saya pernah dengarkan bahwa kematian kita itu adalah menentukan bagaimana kita hidup, yaitu ketika kita sudah dimakamkan. Karena waktu itu kami baru memakamkan istri seorang dosen, ya, masih cukup muda, belum ada 50. Ya. Dan ternyata banyak orang yang mengantarkan jenazah itu. Saya sampaikan kepada teman saya itu, ya, menurut yang saya dengar, ya sekitar segitulah temannya selama hidup. Sehingga sampai orang-orang itu walaupun hujan ikut mengantar ke kuburan. Jadi memang begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bagaimana kita itu terlihat di kuburan. Maka saya bilang sama beliau, jangan nanti sampai Bapak, kalau saya meninggal jangan sampai Bapak tidak ikut ke kuburan, saya bilang. Ya, kan ada itu ya, meninggal cuma 2-3 orang di kuburan. Sedih banget itu ya. Cuma 2-3 orang yang kadang juga jenazah itu ya nggak ada yang mau ngubur. Itu parah sekali itu. Mengapa bisa demikian? Ya mungkin selama hidupnya nggak pernah perhatikan manusia, nggak mau ibadah, ya kan? Nggak mau ngubur, terkatung-katung. Ya, makanya kita tabur yang baik-baik. Amin Bapak Ibu. Ya.
Tidak ada jalan lain ya. Kalau kita ya seperti bangsa Israel itu, ya mereka memberontak kepada Allah dan akibatnya seperti ini. Dan ini semua dialami oleh Hosea. Itu manusia pengen hidup bebas, pengen hidup nikmat dari dosa itu, tetapi dia tidak mau menanggung konsekuensi, tidak mau menanggung akibatnya. Ya, itu namanya pengecut. Kalau memang dia tidak baik, ya tidak mau dengar-dengar pada firman Tuhan, ya sebagai orang yang gentleman, ya siap-siaplah masuk neraka. Amin ya. Ini hidup sembarangan, tidak mau dengarkan firman Tuhan, tetapi tetap harapannya ke surga. Dengan perkataan-perkataan seperti tadi, masa Tuhan yang baik melemparkan orang ke neraka selamanya? Nanti dicelup-celup aja, tetapi dilemparkan ke surga. Ya, jangan percaya Bapak Ibu ya. Semua akan menanggung akibatnya. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, kita tutup di sini sebelum kita menyembah. Ini dia. Ya, kita baca bersama-sama. Tuntutan 1, 2, 3. Tuntutan orang fasik adalah bebas berdosa. Anugerah orang benar adalah dibebaskan dari dosa. Amin. Iya, ini orang fasik ya. Tuntutan orang fasik bebas berdosa. Tetapi anugerah bagi kita orang benar, kita dibebaskan dari dosa. Kalau kita bebas dari dosa, bukan karena baiknya kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampai sini firman Tuhan menjadi bekal dan renungan bagi kita. Pelayan selanjutnya saya serahkan.